Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Praitno di segmen Fibis Weekly Sentiment. Pada kali ini, seperti biasa, saya akan membahas mengenai proyeksi dan prediksi terhadap beberapa komoditi utama global, terutama pada pergerakan minyak mentah dan emas yang dalam beberapa hari terakhir bergerak konsolidasi setelah beberapa hari sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada minyak mentah, misalnya, setelah pekan lalu sempat menyentuh level tertinggi dalam 7 pekan terakhir pada posisi $92 per barrel, dalam beberapa hari terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya sejak awal pekan ini, merosot ke level $87 per barrel. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental yang memberikan sebuah tekanan yang cukup kuat terhadap komoditi tersebut. Untuk lebih mengetahui terhadap beberapa faktor fundamental baik positif maupun negatif, langsung saja kita lihat. Yang pertama, dari sisi positif datang dari adanya kenaikan data PMI manufaktur China yang di luar dugaan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Hal tersebut memberikan sebuah kondisi yang positif terutama bagi sektor real China yang sebelumnya diprediksi akan mengalami perlambatan sampai dengan akhir tahun ini. Dengan naiknya PMI manufaktur China tersebut memberikan sebuah sinyalemen bahwa permintaan energi, terutama permintaan bahan bakar di China mengalami kenaikan pada bulan Juni yang lalu. Faktor positif yang kedua datang dari Suriah, di mana negara tersebut masih digoncang sebuah tekanan politik maupun keamanan yang terus kian hari kian menggoncang pemerintahan negara tersebut. Dengan adanya ketegangan di negara tersebut, semakin mendorong adanya kekhawatiran terhadap produksi maupun distribusi minyak mentah, baik dari kawasan Timur Tengah maupun di kawasan Asia secara menyeluruh. Hal tersebut juga memberikan sebuah sinyalemen bahwa ketegangan maupun politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah masih menjadi sebuah dorongan positif bagi pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir tahun ini. Faktor positif yang ketiga datang dari Amerika Serikat, di mana persediaan cadangan minyak mentah sampai dengan pekan lalu terus mengalami kenaikan. Spekulasi mengenai kenaikan permintaan ataupun cadangan yang masih mengalami penurunan diperkirakan akan masih terjadi sampai dengan kuartal ketiga tahun ini. Dengan adanya hal tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwa permintaan bahan bakar di Amerika Serikat masih akan terjadi sampai dengan musim dingin akhir tahun ini. Faktor negatif kali ini datang dari Spanyol dan Jerman, di mana Moody's memprediksi bahwa rating kredit yang ada pada sektor perbankan di kedua negara tersebut akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut semakin menekan sektor perbankan maupun sektor finansial di kawasan Eropa yang masih belum mengalami kondisi yang membaik sampai dengan saat ini. Bahkan pada sektor perbankan Spanyol, bailout perbankan Spanyol yang sebelumnya direncanakan oleh Uni Eropa sebesar $122 miliar masih belum terrealisasi sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, faktor negatif pada sisi fundamental di Eropa masih menjadi sebuah tekanan yang cukup signifikan baik bagi pergerakan minyak mentah maupun pergerakan emas. Sekarang kita beralih pada analisa teknikal, di mana pergerakan minyak mentah sampai dengan perdagangan hari ini merosot sampai dengan level $88 per barrel. Indikator-indikator teknikal pada hari ini cenderung mengalami pergerakan yang stagnan di kisaran antara level 40 sampai dengan 60 pada sisi RSI. Indikator-indikator lainnya juga menunjukkan sebuah pergerakan yang cenderung flat ataupun stagnan pada kisaran terbatas dan memberikan sebuah sinyalemen bagi pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini yang diprediksi akan bergerak stabil pada kisaran terbatas antara level 86 sampai dengan $88 per barrel. Sedangkan pada pergerakan analisa teknikal emas, kondisinya masih bergerak relatif stagnan pada kisaran terbatas antara level 1.580 sampai dengan 1.590 per troy ounce. Indikator-indikator teknikal seperti Relative Strength Index maupun ADX bahkan bergerak flat pada kisaran terbatas terutama pada pergerakan Relative Strength Index yang bergerak antara level 50 sampai dengan 60 dan memberikan sebuah prediksi bagi pergerakan emas yang akan bergerak terbatas pada kisaran level 1.570 sampai dengan 1.580 per troy ounce sampai dengan akhir pekan ini. Merangkum antara
faktor fundamental maupun faktor teknikal, maka kita bisa mengambil kesimpulan bagi tabel sentimen pada pergerakan minyak mentah yang diperkirakan akan relatif sama seperti pekan sebelumnya. Kondisi bearish diperkirakan masih akan terjadi pada sisi fundamental, sedangkan pada sisi bullish masih akan terjadi pada sisi teknikal terkait dengan adanya sebuah indikator positif bagi pergerakan teknikal. Bagi emas, kondisinya masih relatif stabil pada kisaran bullish baik bagi fundamental maupun teknikal, meskipun masih berada di kotak nomor 1 pada sisi bullish baik fundamental maupun teknikal. Kondisi emas diperkirakan akan sedikit mengalami kenaikan sampai dengan akhir pekan ini, meskipun tidak dapat menyentuh level resisten pada level $1.600 per troy ounce. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyeksi maupun prediksi bagi pergerakan minyak mentah maupun emas. Sampai jumpa minggu depan di segmen yang sama. Salam Fibis.